Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kita telah memasuki materi bab 3, yaitu tentang matriks. Bagian pertama adalah konsep matriks. Yang pertama kita pelajari tentang pengertian dan notasi matriks. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. Di sini ada bilangan-bilangan yang berada di dalam kurung biasa maupun kurung siku. Nah, ketiga bentuk ini merupakan contoh-contoh dari matriks. Kalau begitu, apa definisi matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya, setiap elemen-elemennya diwakili oleh huruf A11, ini berarti A baris ke-1, kolom ke-1. A12, baris ke-1, kolom ke-2. Berlanjut sampai baris ke-1, kolom ke-n. Begitupun ke bawah, baris kedua, kolom ke-1. Yang ini baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ke n, dan seterusnya sampai baris ke m, baris ke n. Jadi ke kanan ini adalah baris ke-1, baris kedua, baris ke m. Ke bawah kolom ke-1, kolom kedua, sampai kolom ke n. Ya, ada m baris, ada n kolom. A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A. Mn adalah elemen matriks. Yang kedua adalah ordo matriks. M kali N. Ordo matriks adalah operasi perkalian yang menyatakan banyak baris dan banyak kolom. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka ditulis A M kali N. Dibaca matriks A dengan ordo M kali N. Misal, ada matriks seperti ini. Yang pertama ini adalah matriks A dengan ordo 3 kali 3. Karena apa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Yang kedua ini, misalkan nama matriksnya B, maka B, matriks B dengan ordo 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Matriks berikutnya ini saya namai C, maka dibaca matriks C dengan ordo 3 kali 1. Barisnya 3, kolomnya 1. Banyak elemen suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dan banyak kolom. Ya, banyak elemen suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dan kolom. Maksudnya, banyak elemen matriks A di sini itu 9. Bisa dilihat dari hasil perkalian ordonya. 3 kali 3, 9. Terus perkalian baris dan kolom yang 3 kali 3, 9. Ini pun 2 kali 3, 6. Elemennya 6. 3 kali 1, 3. Elemennya sejumlah 3. Itu maksudnya. Jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks A dengan ordo 1 kali N adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya, A sama dengan 1, negatif 2, 4. Ini kan hanya satu baris. Kolomnya terserah. Matriks kolom.
matriks A dengan ordo M kali 1 adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya ini B sama dengan 1, 4, 5 ke bawah. Barisnya ada banyak tapi kolomnya hanya 1. C. Matriks persegi matriks A dengan ordo N kali N. Nah, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolomnya. Contohnya, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Diagonal utama adalah elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dengan elemen NN. Ya. Elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen A11 dengan elemen AN. Berarti pada matriks A ini, pada garis hubung ini adalah diagonal utama. Berarti diagonal utamanya di sini adalah 1, 5, 4. Sedangkan diagonal samping adalah elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen AN1 dengan elemen A1N. Nah, berarti kalau di sini diagonal sampingnya adalah 2, 5, 3. Jumlah dari elemen-elemen pada diagonal utama disebut trace. Ya, jadi kalau 1 tambah 5 tambah 4 disebut trace. Trace-nya berapa dari matriks A ini? Berarti 10. Yang berikutnya adalah matriks segitiga. Ada matriks segitiga bawah, ada segitiga atas. Segitiga bawah itu matriks persegi yang nilai atau setiap elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Contohnya matriks A. Nah, diagonal utamanya 131. Bilangan di atas 131 ini 0 semua. Itu berarti matriks segitiga bawah. Bagaimana matriks segitiga atas? Sebaliknya, elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Contohnya B, ini diagonal utamanya 271, elemen di bawah itu 0 semua. Itu berarti matriks segitiga atas. Kemudian matriks diagonal merupakan matriks persegi yang elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Nah, diagonal utamanya 39 negatif 8, selain itu 0. Itu berarti matriks diagonal. Kemudian matriks identitas adalah matriks yang atau matriks dengan diagonal utama bernilai 1 selain diagonal utama bernilai 0. Jadi hampir mirip seperti atasnya, tapi punya ketentuan diagonal utamanya semuanya angka 1. Kemudian matriks tegak. Matriks dengan banyak baris lebih banyak dibandingkan banyak kolom. Nah, ini barisnya ada 3, kolomnya cuma 2. Nah, karena lebih banyak baris namanya matriks tegak. Ini kan seperti tegak ya, berdiri tegak. Kemudian matriks datar, kebalikannya. Banyak barisnya lebih sedikit daripada banyak kolom. Barisnya cuma ada 2, kolomnya 3. Bisa saja 3 barisnya, kemudian kolomnya 4, dan seterusnya. Itu matriks datar. Kemudian matriks simetris adalah matriks persegi juga, dengan elemen baris ke I, kolom ke J sama dengan elemen pada baris J, kolom ke I. Contoh 3, 0, 2, 0, 9, 5, 2, 5, negatif 8. Nah, ini 3. Ini 0, di sini 0. Di sini 2, di sini 2. 5, 5, negatif 8. Nah, ini kan saling seperti pencerminan. Itu berarti dia matriks simetris. Kemudian matriks 0. Matriks dengan semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini, semuanya bernilai 0. Kemudian transpos matriks. Transpos matriks itu bagaimana?
perubahan susunan pada matriks dengan mengganti baris menjadi kolom dan sebaliknya. Simbolnya adalah A pangkat T, bisa T besar, bisa T kecil. Contoh, jika A adalah 1, 2, 3, 8, 4, 5, maka transpos dari A, ya, dibaca transpos dari A sama dengan 1, 2, 3. Nah, dari 1, 2, 3 yang semula mendatar menjadi 1, 2, 3 menurun. 8, 4, 5 mendatar. Nah, sekarang di sampingnya 8, 4, 5. Ini namanya transpos dari matriks A. Kemudian kesamaan matriks. Dua matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang seletak juga bernilai sama. Maksudnya gimana? Kalau ada matriks A 3, negatif 4, 5, 6, 2, 7 dan ada B 3, negatif 4, 5, 6, 2, dan 7. Nah, semua elemennya kan sama, letaknya yang seletak nilainya sama. Nah, maka yang seperti ini dikatakan matriks yang sama. Contoh soal, ada matriks A sekian, ordo elemen-elemen, kita bahas satu-satu. A tadi sekian. Pertanyaan A, ordo matriks A-nya berapa? Ordo berarti banyak baris perkalian banyak baris dengan banyak kolom. Berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 4. 2 kali 4. Oke, elemen pada baris kedua. Baris kedua yang mana? Ini kan. Nah, berarti 5, negatif 1, 4, 2. C, elemen kolom ketiga. 1, 2, 3. Berarti 6, 4. Kemudian elemen pada baris 2, kolom ketiga. Nah, ini berarti mana? Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua ini, kolom ketiga ini. Berarti pertemuan antara baris kedua dan kolom ketiga adalah 4. Nah, jadi 4. Nilai A12 dikali A24, ya. A12 berarti baris ke-1, kolom ke-2. Baris ke-1, kolom ke-2, 3 nilainya. Kemudian dikali A24, ya, baris kedua, kolom ke-4. Nah, baris kedua, kolomnya ke-4, berarti nilainya 2. Hasil perkaliannya 6. F, transpos dari matriks A. Ya, transpos dari matriks A, atau menuliskannya A pangkat T. Nah, semula 1, 3, 6, 7 mendatar, sekarang dibuat menurun 1, 3, 6, 7. Terus 5, negatif 1, 4, 2 semula mendatar, dibuat menurun 5, negatif 1, 4, 2. Nah, demikian contoh soalnya. Nah, demikian juga untuk pertemuan pertama kali ini. Materi sudah selesai. Pak Fir akhiri untuk pertemuan pertama ini dalam bab 3. Silahkan kalian latihan soal untuk memperdalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.